Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Banu di Kelasul Amal, NIM 1831042122. Ingin menjelaskan tentang pengertian penelitian. Pengertian penelitian secara umum, pengertian penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun dan sistematis, di mana tujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan mengisi fakta-fakta, sedangkan pendapat lain mengatakan penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mendapatkan kesimpulan baru. Lanjutan, penelitian adalah proses ilmiah yang mencangkup sifat formal dan intensif, karakter formal dan interaksi karena melakukan terikat dengan aturan urutan maupun cara penyajian agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi bagian kehidupan. Proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, memecahkan problem melalui hubungan sebab dan akibat, dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil yang sama. 1. Suetrisno Hadi. Pengertian adalah suatu usaha dalam menentukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas serta menguji kebenaran diri yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan. 2. Suerjono Suekanto. Definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan kontribusi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. 3. Sanapia Faisal. Pengertian penelitian adalah suatu aktivitas dan melelah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. Dasar-dasar penelitian. Dasar-dasar penelitian suatu rencana kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan analisis data yang dilakukan oleh kelompok atau individu dan dilakukan secara ilmiah, sistematis, logis dalam rangka untuk memahamkan serta memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. 1. Pendekatan ilmiah yang diperoleh dari penelitian dan teori dikembangkan berdasarkan pada data Everest. 2. Pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah menggunakan akal sehat, prasangka, intuisi, penamaan kebetulan, dan coba-coba pikiran kritis. 2. Cara memperoleh pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau dapat seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemukan dan diproses melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budi untuk mengenali benda atau kejadian tersebut yang belum pernah dilihat atau didasarkan sebelumnya. Misalnya ketika seorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Lanjutan, pengetahuan yang benar menurut epistemologi. Dalam mendapatkan pengetahuan yang benar menurut epistemologi, kita dapat menggunakan metode ilmiah dengan menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif dalam pembangunan pengetahuan. Adapun tahapan dalam kegiatan ilmiah yaitu 1.
perumusan masalah, penyusunan kerangka pikiran, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan, struktur penelitian ilmiah. Lanjutan, ukuran kebenaran pengetahuan. Jika ada seseorang yang mempersalahkan dan ingin membuktikan apakah penelitian itu benar, seseorang harus menganalisis tersebut dahulu cara, sikap, dan sarana yang digunakan untuk membangun suatu pengetahuan. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kebenaran, yaitu satu. Pertama, the correspondence theory of truth, yaitu kebenaran atau keadaan benar itu merupakan kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan hasilnya atau faktanya. Lanjut, kedua, the consistence theory of truth, yaitu kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kebenaran ditegaskan atas hubungan antara yang baru itu dengan putusan-putusan lain yang telah kita ketahui dan kita akui kebenarannya. 3. The pragmatic theory of truth, yaitu bahwa benar atau tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung kepada tidak ucapan, dalil atau teori tersebut dalam bagian manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. 3. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu secara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dalam penelitian sendiri. Pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, terkumpul dan melahirkan teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena. Contohnya adalah ketika seseorang tenaga kesehatan sedang meneliti fenomena banyaknya siswa mengalami sakit perut di suatu sekolah dasar. Masalah sakit perut tersebut telah terjadi 1 minggu belakangan ini. Dia berasumsi bahwa beberapa jajan makanan di sekolah tersebut mengandung bahan berbahaya. Tenaga kesehatan kemudian merumuskan kejadian tersebut ke laboratorium untuk menguji sampel makanan. Proses perumusan masalah hingga menyimpulkan bahwa jajanan sekolah dasar berbahaya merupakan teknik metode ilmiah. Tujuan metode ilmiah. Tujuan itu utama dari metode ilmiah adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang sudah teruji dan rasional. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tersebut bisa diandalkan dan digunakan. Fungsi dari metode ilmiah diantara sebagai berikut. Mencari pengetahuan dimulai dari penemuan masalah yang harus dicari, solusi dan harus dipecahkan, menganalisis data, pengumpulan data, dan akhir dengan menarik suatu kesimpulan. Bisa menguji penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan dapat kebenarannya yang objektif dan memutuskan dan lain sebagainya. Dengan penemuan yang mempunyai kualitas tinggi dari metode ilmiah bisa membantu mengangkatkan kesejahteraan umat manusia. Kriteria metode ilmiah. Agar suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian, maka metode tersebut harus mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta. Data, keterangan, dan informasi yang diperoleh baik dianalisis dan dikumpulkan harus berdasarkan kenyataan. Jangan melakukan penemuan tersebut berdasarkan legenda, khayalan, atau yang tidak logis lainnya. Oleh karena itu, metode ilmiah harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang memang benar adanya. Bebas dari prasangka, pertimbangan yang sifat subjektif, bebas dari prasangka.
Alasan harus berdasarkan fakta dan bukti yang jelas dan objektif. Jadi suatu penelitian juga harus menunjukkan adanya kesesuaian dengan kenyataan. Prinsip analisis data. Memberikan arti dan memahami permasalahan yang kompleks menggunakan prinsip-prinsip analisis. Masalah divari, sebab dan memecahkan menggunakan prinsip analisis yang logis. Fakta yang bisa mendukung tidak hanya diberikan saja atau hanya dalam bentuk deskripsi saja, tetapi kejadian dan fakta harus dicari dengan akibatnya dengan cara analisis. Menggunakan hipotesis. Seorang yang melakukan penelitian dituntun dalam proses berpikir menggunakan proses analisis. Hipotesis dibutuhkan karena amendu pemikiran ke arah tujuan sehingga akhir dari hasil penelitian akan mencapai titik tujuan. Teknik kuantifikasi. Data dari ukuran sikap kuantitatif atau jumlah satuan angka yang sudah bisa digunakan. Teknik dari kuantifikasi tersebut sering digunakan dan membuat seorang norma dan ranking. Langkah-langkah metode ilmiah. Merumuskan masalah, menetapkan variabel penelitian, mendapatkan prosedur kerja, mengumpulkan data, membuat kesimpulan, menyebarkan hasil penelitian. 4 tujuan penelitian. Pada awal proyek penelitian sangat membantu bagi penelitian untuk menggunakan kalimat deklaratif untuk menyatakan tujuan utama atau tujuan proyek dalam istilah tertentu. Para penulisan metodologi penelitian juga sering memasukkan tujuan penelitian ini ke dalam bagian lain seperti rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Wilkinson 1991 misalnya menjelaskan tujuan penelitian dalam konteks rumusan masalah dan sasaran penelitian. Penulisan lain merujukkan sebagai salah satu aspek dari masalah penelitian. Akan tetapi, pembahasan mereka tetap menunjukkan bahwa tujuan penelitian merupakan gagasan inti dari suatu penelitian. Lanjut. Dikenal dengan istilah tujuan penelitian karena ini menggambarkan tujuan maksud dilakukan penelitian dalam suatu atau beberapa kalimat. Dalam proposal penelitian harus mendatangkan secara jelas antara tujuan penelitian, masalah penelitian, dan rumusan masalah. Tujuan penelitian mengidentifikasikan maksud penelitian dan bukan masalah atau isu yang dapat menentukan keharusan diadakan penelitian. Tujuan penelitian bukanlah rumusan masalah yang di dalamnya terdapat sejumlah pernyataan yang dijawabnya berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan. Akan tetapi, tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Gagasan ini dibangun berdasarkan suatu kebutuhan dan diperluas kembali dalam pertanyaan-pertanyaan spesifikasi atau rumusan masalah. Tujuan penelitian menurut ahli. Tujuan penelitian menurut para ahli Buckingham, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengidentifikasi jenis studi yang akan dilakukan. 2. Locke, Spirius, dan Silverman dalam Crosswell. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset, apa yang ingin Anda dapatkan. Ciri-ciri tujuan penelitian. Ciri-ciri tujuan penelitian bersifat ilmiah. Untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang menyajikan dalam bentuk fakta, objek faktual. Memberikan kontribusi itu untuk memastikan bahwa sains
yang akan memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Analisis studi harus ditunjukkan dan jelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabelnya. Menurut ahli, tujuan penelitian dibedakan menjadi eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Verifikasi yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Deployment yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk membangun penelitian yang sudah ada. Lanjut. Biasanya juga tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Untuk memperoleh pengetahuan atau pengetahuan baru, untuk membuktikan ada menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Jenis tujuan penelitian. Berikut adalah jenis-jenis tujuan penelitian yang dibedakan berdasarkan metode yang digunakan dan antaranya. 1. Tujuan penelitian kualitatif. Biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. 2. Tujuan penelitian kuantitatif. Sangat beda dengan model kualitatif baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian dan menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuan ini dituliskan dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kualitatif dan juga mencakup menguji deduktif terhadap hubungan atau teori tertentu. 3. Tujuan penelitian metode campuran. Meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika rasionalisis pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Tujuan penelitian metode campuran biasanya diberikan pertama dalam pendahuluan untuk memberikan pembaca awal untuk memahami bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terkandung di dalamnya. Cara penulisan tujuan penelitian. Ada 3 jenis penulisan tujuan penelitian tercantum, yaitu tujuan penelitian kualitatif, tujuan penelitian kuantitatif, tujuan penelitian metode campuran. Untuk menuliskan suatu penelitian metode campuran, kita perlu memperhatikan beberapa hal mendasarkan, yaitu pertama, tulisan kata-kata. 2. Jenis tujuan penelitian dari proses konten. Menunjukkan jenis metode campuran. Jelaskan logika. Dan gabungan alasan-alasan ini ke dalam konsep.